sebuah nyanyian iman Bapak kami. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang bisa ikut menyanyi, dipersilahkan. Minta tolong Mbak Maria. Bunda silahkan, hitung semangat 64. Hitung jemaat 64, kita nyanyikan bait yang ketiga yang menurut saya merupakan nyanyian iman Bapak saya. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitamu amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Cukup, terima kasih Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan bahwa apa yang menjadi kerinduan Bapak kami sudah terkabul. Melihat Tuhan yang akbar. Bapak Ibu bisa melanjutkan kesaksian iman Bapak kami melalui kanal YouTube Adi Widiatmo yang nanti mulai jam 9 malam baru tampil. Judulnya Tuhan Maha Besar. Menurut saya satu kesaksian iman yang mungkin akan menyemangati Bapak Ibu sekalian dalam rangka, ya, kita semua tahu saatnya Tuhan tentu akan memanggil kita sekalian, entah kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah sukacita kami mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kasih, atas perhatian, atas dukungan doa Bapak Ibu sekalian. Sejak Bapak kami dirawat di rumah sakit sampai dipanggil Tuhan pulang menggenapi hitung jemaat 416 bait yang keempat. Dengan Bapa aku maju pada malam yang kelam. Bait yang keempat ya. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Terima kasih Bapak, kami sudah bersama-sama dengan Tuhan melihat wajah Tuhan yang begitu akbar di negeri yang tak ku tahu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada bule kami, Bule Eksi, yang selama ini mendampingi, selama ini menemani Bapak tinggal di rumah ini. Kalau nggak salah mulai sejak kecil ya, lulus SMP, lulus SD malah. Oh, kelas 5 SD sudah bersama-sama dengan Bapak sampai
menjelang dan setelah Bapak bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis GKJ Cepu yang senantiasa boleh melakukan karya pelayanan pemeliharaan iman bagi Bapak kami, dan pada saat ini boleh mencapai apa yang disebut dengan kesempurnaan keselamatannya. Terima kasih kepada lingkungan di Tuk Buntung yang juga di dalam kebersamaannya selalu membangun kegiatan-kegiatan yang positif untuk bersama di lingkungan Tuk Buntung ini. Tentu atas segala kekurangan dan bahkan kesalahan dari Bapak, mohon berkenan Bapak Ibu sekalian memaafkan, dan apabila Bapak masih mempunyai masalah utang piutang, bisa menghubungi kakak saya yang pertama. Yo, kalau menghubungi saya kan nanti kalau kakak pertama saya yang sudah angkat tangan baru kakak pertama. Jangan pada saya dan adik saya. Ya, demikian Bapak Ibu. Yang terakhir, apabila Bapak Ibu tidak ada acara yang lebih penting, kami memohon, berharap bersama-sama kita bisa menghantar Bapak saya sampai ke pemakaman di Bukit Tangsi. Dan sebagai penutup, ada pesan untuk menyampaikan riwayat hidup. Selamat Bunyamin, nama Bapak saya, lahir di Banyuwangi tanggal 28 Agustus 1933. Jadi bulan Agustus yang lalu 90 tahun. Menikah dengan seorang mudi, seorang bidan, Ismuati Sulaksmi, yang kebetulan dipanggil Tuhan terlebih dahulu pada tanggal 11 Oktober 1991. Jadi di usia yang ke-59, dan kurang lebih bersama-sama dengan Bapak berarti 32 tahun ya kira-kira. 30 tahun saja. 30 tahun. Anak 4, Sri Widyasih, Agung Widyadi, Adi Widyatmo, dan Endah Widyati, dengan 4 menantu. Cucu berarti ada 7 dan cicit 2, hampir 3 mungkin. Ya. Sekilas tentang karya Bapak, diawali di tahun 1053, beliau 1953 beliau menjadi guru S apa? SGB negeri di negara Bali. Negara Bali. Salah. Ya. Tahun 1956 pindah di SMP Kristen Widyapura di Denpasar, dan sejak tahun 1961 pindah dari Bali menjadi guru SMP Kristen Cepu dan pensiun tahun 1993. Sekali lagi, kalau ingin melihat riwayat Bapak saya yang agak lengkap, bisa di kanal YouTube saya dengan judul Dari Bali ke Doplang. Kalau ini sudah tayang dan sekitar 150 kali ditonton. Mohon dukungannya nanti di like dan subscribe. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sepanjang kehidupan di Cepu, ketika menjadi guru di SMP Kristen
yang ada di belakang Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu itu. Bapak tentu juga berkarya di tengah-tengah masyarakat. Seingat saya menjadi ketua LKMD Kelurahan Cepu itu ya nggak tahu agak lama. Pada waktu itu bersama-sama dengan Pak Lurah Tarto. Ya mungkin semasa Pak Lurah Tarto berjabatan sebagai lurah, Bapak berjabatan sebagai ketua LKMD. Dan tentu juga di dunia pendidikan, kalau nggak salah lagi menjadi pengurus Yayasan Pendidikan Kristen, keguruan atau pendidikan Kristen, yang sekarang salah satu anggotanya anak mantu terkasih. Iyalah. Ya kan Kristen di YPK di Cepu Blora itu kan juga menjadi satu di Salatiga, salah satu pengurusnya anak mantu terkasih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bidang pelayanan, aktif dalam pelayanan di gereja dimulai sejak di Bali, yaitu gereja Kristen Protestan di Bali, mulai tahun 53 tadi di negara sudah melakukan pelayanan. Bahkan ketika pindah di Denpasar, Bapak bersaksi pernah menjadi bendahara sinode di KPB. Ya nggak tahu, nanti dilihat di channel YouTube saya. Dan di pelayanan di GKJ Cepu, yang saya ingat yaitu ketika Pak Pendeta Wiryo Sutejo itu emeritus pindah ke Klaten. Tidak begitu lama Pak Pendeta Triyono meninggal dunia. GKJ Cepu tidak punya pendeta. Saya menyaksikan Bapak sebagai majelis harus wirawiri, mirip seperti saya tiap minggu khotbah, mirip seperti saya sekarang. Ya tidak hanya khotbah hari Minggu, tapi juga pelayanan kedukaan seperti sekarang ini. Syukur jika sekarang sudah berdua pendeta, saya kira pelayanan akan semakin maju berkembang di GKJ Cepu. Di Klasis Blora Bojonegoro, pelayanan Bapak sebagai Questor kalau nggak salah istilahnya, bendahara Klasis, juga pernah saya saksikan ketika saya juga harus atau ikut sering diajak ke Japah, ke Singgahan untuk bagi-bagi doorpress. Ya, demikian sekilas riwayat hidup Bapak saya, pelayanan dan juga aktivitas di dunia pendidikan. Kiranya bisa menjadi kesaksian yang baik bagi Bapak Ibu sekalian, dan demikian saya akhiri. Terima kasih.